मैं तेरी तबलीग को। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabatku, pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, berjumpa lagi dengan saya dalam forum Islam damai dan Islam cinta NKRI. Bahtiar Nasir, Ketua Umum PA 212, aktivis dan pionir HTI, organisasi Islam yang telah dibubarkan pemerintah, mengatakan tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan khilafah Islamiyah akan berdiri. Di setiap penghujung satu abad, Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka kalau Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian akan lahir pemimpin baru, kira-kira tahun 2024. Dan khilafah Islamiyah akan berdiri tahun 2025. Bangkitnya gairah umat Islam di tanah air saat ini untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebenarnya bukan hal baru. Tahun 1953, Wali Al-Fatah, pimpinan Jamaah Muslimin Hizbullah, juga telah mencetuskan ide pentingnya menegakkan kembali khilafah. Bahkan Jamaah Muslimin Hizbullah mengklaim telah menegakkan kembali khilafah dengan membaiat Wali Al-Fatah sebagai khalifah pertama Jamaah Muslimin pada musyawarah Ahlul Hali wal Aqdi kedua pada 6-8 Februari 1959 di Masjid Taqwa Petojo Sabangan, Jakarta. Ide khilafah yang diusung Wali Al-Fatah memang bukan khilafah Islamiyah, tetapi khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah non politik. Beda dengan yang diusung Bahtiar Nasir, HTI, FPI maupun Khilafatul Muslimin. Tetapi Wali Al-Fatah setidaknya telah mengemukakan gagasan betapa pentingnya umat Islam memiliki khilafah. Setelah Wali Al-Fatah, Jamaah Muslimin Hizbullah dipimpin H. Muhyiddin Hamidi sebagai khalifah kedua dan KH Yasalloh Mansur MA sebagai khalifah ketiga saat ini. Jamaah Muslimin Hizbullah bermarkas di Pondok Pesantren Supa Hizbullah, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, pada dekade 80-an muncul Hizbut Tahrir. Partai politik besutan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dibawa ke tanah air oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang mubaligh asal Yordania dan aktivis Hizbut Tahrir Australia. Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor adalah tempat persemaian pertama paham Hizbut Tahrir. Selanjutnya melebar ke Masjid Al-Ghifari Institut Pertanian Bogor atau IPB, kemudian melebar ke beberapa kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Pada 18 Juli 1997, Abdul Qadir Hasan Baroja memproklamirkan berdirinya Khilafatul Muslimin atau negara muslim dan membaiat Abdul Qadir Hasan Baroja sebagai khalifahnya. Selama 22 tahun sejak berdiri, Khilafatul Muslimin dan Hasan Baroja aman. Setelah aksi konvoi khilafah Mei 2022 lalu, Khalifah Hasan Baroja harus berurusan dengan polisi dan menjalani proses hukum. 17 Agustus 1998, Front Pembela Islam atau FPI didirikan. FPI pimpinan Rizik Syihab juga mengusung ide khilafah Islamiyah. Sebagai sesama orang Islam, saya sangat menghargai dan menghormati saudara-saudara saya yang tergabung dalam Jamaah Muslimin Hizbullah, Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafatul Muslimin, FPI, dan umat Islam lainnya di tanah air yang merindukan berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Saya menghargai dan menghormati Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja
yang dengan berani telah memproklamirkan berdirinya Khilafatul Muslimin atau negara muslim dan menerima baiat dari umat sebagai khalifah dari Khilafatul Muslimin. Dan saya juga menghargai dan menghormati Ustadz Bahtiar Nasir LC yang meramalkan tahun 2024 akan lahir pemimpin baru dan tahun 2025 akan berdiri Khilafah Islamiyah. Era di mana sekarang ini kita ada sebagaimana dikabar gaibkan Nabi Muhammad SAW memang era berdirinya kembali Khilafah. Namun saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang merindukan berdirinya kembali Khilafah. Era di mana saat ini kita berada bukan eranya Khilafah Islamiyah mulkan dinasti model Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah maupun Turki Utsmani. Era Khilafah Islamiyah mulkan dinasti sudah berakhir, sudah habis sesuai dengan kehendak Allah dengan runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Era di mana saat ini kita ada adalah era berdirinya kembali Khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak kenabian fase kedua, seperti yang dikabar gaibkan Nabi Muhammad SAW. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kelak akan berdiri lagi khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dan di dalam forum ini saya ingin menyampaikan khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak kenabian fase kedua itu telah berdiri sejak 27 Mei 1908, 16 tahun sebelum Khilafah Islamiyah mulkan dinasti Turki Utsmani runtuh pada 1924, dan 45 tahun sebelum Khilafah Jamaah Muslimin Hizbullah Wali Al-Fatah berdiri pada 1953. Masa Khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua telah berlangsung selama 114 tahun. 27 Mei 1908, 27 Mei 2022. 5 orang telah dan sedang memangku jabatan khilafah dalam silsilah khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua dalam 114 tahun terakhir. Beliau adalah Khalifah ke-1 Hadrat Al-Haj Maulana Hakim Nuruddin, memegang tampuk kehilafahan mulai dari 1908 sampai 1914. Khalifah kedua Hadrat Al-Haj Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad dari 1914 sampai dengan 1965. Khalifah ketiga Hadrat Al-Hafiz Mirza Nasir Ahmad dari tahun 1965 sampai dengan 1982. Khalifah keempat Hadrat Mirza Tahir Ahmad dari tahun 1982 sampai dengan 2002. Dan Khalifah kelima Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Bagaimana proses berdirinya Khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua itu? Proses berdirinya Khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua sama dengan proses berdirinya Khilafah ala minhaji nubuwah fase ke-1, yakni diawali dengan kebangkitan seorang reformer agung Nabi Muhammad SAW. Bedanya, jika Khilafah ala minhaji nubuwah fase ke-1 diawali dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW secara hakiki atau hakikinya Muhammad, Khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua diawali dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW secara zili atau zili Muhammad. Sekedar untuk menyegarkan ingatan, jika Anda pernah mendengar atau untuk menambah wawasan dan pengetahuan jika Anda belum pernah mendengar dan belajar. Menurut Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3, Nabi Muhammad SAW dikabarkan akan dibangkitkan atau diutus 2 kali. Pertama kepada kaum Ummiyin bangsa Arab,
dan kedua kepada kaum akharin, bangsa lain bukan bangsa Arab yang belum pernah bertemu dengan bangsa Arab. Pada kedatangan pertama kepada kaum Ummiyin, Nabi Muhammad SAW yang datang adalah Nabi Muhammad SAW secara langsung atau hakiki Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat pada 632 Masehi. Sedangkan pada kedatangan kedua kepada kaum Akharin, Nabi Muhammad SAW yang datang bukan Nabi Muhammad SAW secara langsung, melainkan diwakili oleh wakil agung beliau SAW yang menjadi mazhar atau zil dan perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad SAW. Wakil agung yang menjadi mazhar, zil dan perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad SAW itu telah datang dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau lahir pada 1835 dan wafat pada 1908. Dari mana kita tahu bahwa beliau adalah wakil agung, mazhar, zil dan perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad SAW? Beliau sendiri menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku mazhar atau penampakan bagi seluruh nabi, dan dinisbatkan Allah kepadaku nama-nama mereka. Saya Adam, saya Sid, saya Nuh, saya Ibrahim, saya Ishak, saya Ismail, saya Yakub, saya Yusuf, saya Isa, saya Musa, saya Daud, dan saya adalah penampakan sempurna, mazhar kamil dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya saya adalah bayangan Muhammad. Hakikat Al-Wahyi, Neraca Press 2018 halaman 92. Sebagai wakil agung, mazhar, zil dan perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad SAW, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pun mendapat anugerah kehormatan mengenakan jubah kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau dikenal sebagai Nabi Ummati atau Nabi pengikut dari Nabi Muhammad SAW, atau Nabi Zili, Nabi bayangan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Wasiat yang beliau tulis, beliau menjelaskan kenabian Ummati atau Zili yang disandangnya pada hakikatnya adalah kenabian Nabi Muhammad SAW juga yang jahir dalam satu cara yang baru. Al-Wasiat edisi 2018 halaman 19. Selain sebagai Nabi Ummati dan Nabi Zili, beliau juga mendapat anugerah kehormatan sebagai Mujadid abad ke-14 Hijriah, Imam Mahdi dan Masih Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai wakil agung, mazhar, zil, perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad, Nabi Ummati, Nabi Zili, Mujadid, Imam Mahdi dan Masih Mau'ud telah membuka jalan bagi berdirinya kembali khilafah alamin haji nubuah fase kedua. Disebut khilafah alamin haji nubuah karena ia berdiri sepeninggal dan mengikuti jejak hakiki atau zili Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pengangkatan khalifah tidak sama dengan cara pengangkatan Nabi. Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan kemudian Nabi itu sendiri mengumumkan kenabiannya kepada halayak ramai. Di sini terjadi yang pro dan yang kontra. Yang pro atau pendukung mulanya sedikit tetapi makin lama makin besar. Sedangkan yang kontra atau penentang mulanya besar dan perkasa tetapi makin lama makin kecil atau sirna. Pengangkatan khalifah polanya lain, meskipun kedua-duanya sama-sama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah secara lahiriah dipilih oleh manusia atau orang-orang beriman, namun secara tersembunyi bekerja tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan kejadian dalam perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma."
dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Al-Anfal ayat 17. Saat Nabi dipilih belum ada satu orang pun yang beriman dan beramal saleh. Khalifah dipilih pada saat sudah ada dan sudah banyak orang-orang beriman dan beramal saleh. Dipilih dari dan oleh orang-orang beriman dan beramal saleh, di mana melalui mereka itulah bekerja tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas khalifah identik dengan tugas nabi. Jika nabi bertugas liyudhirahu ala dini kulihi, memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain, As-Saff ayat 9, maka seorang khalifah tugasnya adalah melanjutkan dan menyempurnakan tugas nabi tersebut. Khalifah adalah pengganti atau penerus nabi. Jika seorang khalifah secara penuh memikul tanggung jawab tugas seorang nabi, maka oleh nabi dalam hadisnya, kekhalifahan tersebut disebut khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Tanggal 26 Mei 1908, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam wafat. Tanggal 27 Mei 1908, orang-orang yang mengimani Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai wakil agung, mazhar, zil, perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad SAW, Nabi Ummati, Nabi Zili, Mujadid abad 14 Hijriah, Imam Mahdi, Masih Maud alaihissalam, berhimpun dan berdoa. Kemudian mengadakan suro, memilih imam pengganti atau khalifah. Suro sesuai dengan sunnah para sahabat Rasulullah SAW dilakukan secepatnya, karena jasad imam terdahulu tidak dapat dikebumikan sebelum imam pengganti terpilih. Suro secara aklamasi memilih Hadrat Al-Haj Maulana Hakim Nuruddin sebagai khalifah ke-1. Cara yang sama dilakukan saat memilih Hadrat Al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai khalifah kedua pada 1914. Hadrat Al-Hafiz Mirza Nasir Ahmad sebagai khalifah ketiga pada 1965. Hadrat Mirza Tahir Ahmad sebagai khalifah keempat pada 1982. Dan Hadrat Mirza Masrur Ahmad sebagai khalifah kelima pada 2003. Dengan demikian, berdirilah khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua. Saat ini khilafah ala minhaji nubuwah fase kedua ada pada masa khilafah yang kelima. Sudah 114 tahun berdiri tegak dan kokoh. 27 Mei 1908, 27 Mei 2022. Bil akhir, izinkan saya menyampaikan, wahai kaum muslimin yang merindukan berdirinya kembali khilafah. Khilafah ala minhaji nubuwah itu telah berdiri. Jabatlah tangannya dan berbaiatlah kepadanya. Era di mana saat ini kita ada adalah era khilafah ala minhaji nubuwah, bukan era khilafah Islamiyah mulkan dinasti ala Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah maupun Turki Utsmani. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम नशी तुझको है एक मंजिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की